Kembali lagi di video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur bilangan. Oke, saya tulis dulu judulnya, yaitu struktur bilangan. Apa itu struktur bilangan? Seperti dengan video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai struktur aljabar. Agak mirip dengan struktur bilangan ini, bahwa sebuah himpunan, katakanlah S, ya, katakanlah himpunannya S, dikatakan memiliki atau disebut dengan struktur jika S ini adalah bukan himpunan kosong, ya. S ini bukan himpunan kosong. Ini yang pertama. Dan yang kedua, S memiliki sebuah operasi, ya, bisa operasi 1, 2, dan seterusnya, ya. S adalah suatu himpunan bilangan jika dilengkapi dengan operasi. Kemudian yang ketiga, S, ya, atau himpunan bilangan memenuhi unsur atau sifat tertutup, ya, atau memenuhi sifat dari operasi biner. Oke, ada contohnya. Contohnya ada namanya struktur bilangan real, ya. Struktur bilangan real, ya, di mana bilangan real ini dioperasikan dengan penjumlahan dan perkalian. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini yang keempat adalah asosiatif, ya. Jadi untuk menentukan sebuah struktur bilangan setidaknya harus memiliki kriteria ini, ya. Yang pertama, himpunannya tidak kosong, artinya ada satu elemen atau lebih yang berada di himpunan tersebut. Kemudian himpunan bilangan tersebut dilengkapi dengan operasi. Himpunan bilangan tersebut bersifat tertutup, artinya ketika dua bilangan dioperasikan, misalkanlah operasinya bintang, dan hasil kedua operasi tersebut adalah anggota dari himpunan itu juga. Dan yang keempat, memiliki sifat asosiatif. Kemudian ada lagi struktur bilangan rasional. Rasional itu bilangan Ki cantik seperti ini, ya. Nah, ini dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ada lagi struktur bilangan bulat, ya, atau disingkat dengan Z cantik, ya. Nanti ini dikatakan sebuah struktur bilangan ketika memiliki operasi penjumlahan dan perkalian. Ada lagi struktur bilangan asli, ya, atau disimbolkan dengan N cantik, ya, seperti ini. Nanti N cantik ini memiliki atau disebut struktur bilangan ketika dioperasikan dengan penjumlahan dan perkalian. Dari keempat itu ternyata ada lagi, ya, yaitu struktur bilangan modulo, ya. Ada lagi struktur modulo dari modulo N, atau bisa disingkat atau disimbolkan Zn, ya.
operasinya ini adalah penjumlahan dan perkalian dalam modulo. Jadi ada lingkaran di dalamnya seperti ini ya. Oke. Dan untuk modulo ini khusus ketika modulo n dikatakan struktur bilangan ketika memenuhi ada elemen A dalam modulo Zn ya, dioperasikan dengan penjumlahan dan dioperasikan dengan B pada elemen modulo, nanti akan sama saja dengan A ditambah B dalam modulo tersebut. Begitu pula dengan perkalian ya. Perkaliannya seperti ini, sama saja dengan penjumlahan ya, dimana AB untuk setiap A dan B adalah elemen dari modulo Zn tersebut ya. Nah, ini adalah beberapa struktur bilangan ya. Ada 5 dalam video kali ini. Coba nanti kita akan belajar satu, misalkan struktur bilangan n. Struktur bilangan n kita akan coba apakah itu disebut dengan struktur bilangan jika dioperasikan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita tahu bahwa n untuk bilangan n ini adalah bilangan asli ya. Bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian n ini nanti akan dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Apakah ini disebut dengan struktur? Ya. Oke, yang pertama kita harus buktikan bahwa n tidak himpunan kosong ya. Artinya ada satu anggota elemen dari n ya. Ketika ada satu anggota dari n, bahwa disimpulkan bisa kita katakan bahwa n bukan himpunan kosong. Dan yang kedua tadi, n dilengkapi dengan operasi. Oke, misalnya ini operasi penjumlahan dan perkalian. Kita akan coba bahwa bersifat tertutup ya, tertutup. Artinya untuk setiap A, B anggota dari n ya, nanti berlaku A ditambah B juga elemen dari n. Oke, ambil sebarang, ambil misalkan 1 dan 3 elemen dari n, sehingga A ditambah B sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ini juga termasuk elemen dari n, seperti itu. Gimana kalau perkalian? A dikali B sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3. 3 pun adalah merupakan elemen dari n. Sekarang sifat yang ketiga yaitu asosiatif. Asosiatif ya, ambil A, B, C. Ambil A, B, C adalah anggota dari n, sehingga nanti berlaku A bintang B bintang C ini nanti akan sama dengan operasi A bintang B ya bintang C ya. Misal ambil A1 nanti B nya 2 dan C nya 3 ya.
Nah, jadi nanti satu misal perkalian atau penjumlahan dulu. 2 ditambah 3 berarti berapa ini? 3 ditambah 3 sama dengan 6, atau 1 ditambah 2 ditambah 3. Ini juga hasilnya sama-sama 6 ya. Ini keduanya hasilnya juga merupakan elemen dari N. Bagaimana kalau perkalian? Perkalian pun sama, bersifat asosiatif. Misal 1 kali 2 kali 3. Berapa ini? 6 ya. Kemudian 1 dikali 2 dikali 3 juga 6. Nah, terhadap operasi perkalian pun ini hasilnya juga merupakan himpunan anggota bilangan asli ya. Jadi ini merupakan suatu struktur bilangan ya, karena kita buktikan dari 3 sifat ini membentuk struktur bilangan, maka N terhadap ini adalah struktur ya. Ternyata ini adalah betul struktur bilangan asli. Emang ada misal kita rubah contoh N-nya ini dioperasikan dengan pengurangan. Kita contoh ya, apakah ini bersifat tertutup ya, kan ada 3 nih, himpunan takampa, tertutup, dan asosiatif. Contoh deh, berapa ini? Masih yang ini ya. Misal berarti A dikurangin B sama dengan 1 dikurangin 3 sama dengan min 2. Nah, min 2 ini bukan anggota dari himpunan bilangan asli, sehingga tidak memenuhi sifat tertutup terhadap operasi pengurangan ya. Coba lagi, misal untuk pembagian. Oke. A dibagi B sama dengan 1 dibagi 3 ya, atau 1/3 ya, yaitu 0,3. 0,3 ini bukan anggota dari himpunan bilangan asli, sehingga tidak memenuhi sifat tertutup untuk operasi pengurangan dan pembagian, sehingga himpunan bilangan N dikatakan struktur bilangan ketika memiliki operasi penjumlahan dan perkalian. Seperti itu kawan-kawan. Untuk himpunan bilangan lainnya, R, bilangan real, kemudian bilangan Z, bilangan bulat, dan bilangan rasional, silakan kalian kerjakan dan buktikan dengan ketiga sifat ini. Ketiga-tiganya memenuhi bahwa suatu himpunan tersebut bisa dikatakan sebagai struktur bilangan. Ya, silakan kerjakan latihannya untuk lebih memahami mengenai struktur bilangan.